Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Healthy. Senang sekali ya hari ini Indira kembali berjumpa dengan Sobat Healthy di program Healthy Life with FKAS. Nah ini untuk Sobat Healthy bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, karena di tengah cuaca yang tidak menentu begitu ya, kayak perasaan kadang sayang kadang enggak gitu. Tapi kalau bedanya ini kalau cuaca kadang panas kadang enggak gitu. Panas hujan. Nah itu berdampak ke kesehatan, tidak hanya kesehatan diri namun juga ke kesehatan lingkungan. Dan di hari ini Healthy Life with FKAS akan membahas sebuah isu global yang kalau dibilang ini jauh dari kehidupan kita, ini sudah dekat ya, karena ini krisis iklim global. Kita bisa merasakannya di kehidupan sehari-hari ya, banjir yang sering terjadi, lalu juga kekeringan yang sudah mulai panjang, lalu musim yang tak menentu karena ini mungkin akan masuk ke peralihan dari musim hujan ke kemarau begitu ya. Inilah yang kita bisa katakan sebuah krisis iklim global. Lalu apakah kita hanya bisa khawatir begitu pertanyaannya? Nah, tentu tidak, karena ini bisa menjadi langkah bagi kita untuk memahami dan juga melakukan bersama, yaitu ada adaptasi dan juga mitigasi. Apakah ada perbedaan antara mitigasi dan juga adaptasi? Kita akan bahas lebih lanjut sekaligus membahas strategi menghadapi krisis iklim dan juga kebijakan, lalu langkah apa yang bisa kita lakukan dari rumah sebagai masyarakat. Berikutnya kita akan sapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir di sini, ada dosen S1 Prodi Kesehatan Lingkungan, Dr. Hugi Serliawati MSI. Bu Hugi, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik Mbak Indira. Sehat ya Bu Hugi ya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau boleh dibilang Bu, kalau di dosen itu kan aktivitasnya padat begitu ya, apalagi ini nanti mau masuk perkuliahan begitu. Kalau tips sehat dari Bu Hugi sendiri seperti apa sih Bu? Kalau tips sehat dari saya yang jelas itu makanan ya. Makanan okay. itu kalau bisa jangan yang terlalu banyak proses foodnya, jadi terlalu banyak pengawetnya. Terus jangan lupa olahraga sama istirahat yang cukup. Nah itu kuncinya. Iya betul. Dan jangan overthinking ya. Iya betul. Ya. Kalau anak-anak sekarang itu kan lebih seringnya overthinking. Nah kalau overthinkingnya mungkin dari Bu Hugi sendiri dan juga Bapak Ibu dosen ini mengenai krisis iklim global begitu ya. Ini kan sebuah isu yang mungkin masyarakat tidak sadari, ini sudah dekat dengan kita begitu ya. Mungkin sudah kita rasakan begitu. Nah, ini Bu Hugi mungkin boleh diberikan pemahaman lagi kepada Sobat Healthy di rumah, ini yang dimaksud dengan krisis iklim global dan yang sudah terjadi di Indonesia yang kita rasakan setiap hari itu seperti apa saja sih Bu? Oke, jadi krisis iklim global itu yang sangat dekat di kita ya. Jadi sekarang ini sudah mulai kelihatan bahwa kita sudah tidak bisa memprediksi cuaca. Oke, betul. Ya kan? Kadang panas, kadang dingin, ya kan? Kita kalau dulu kita bisa tahu, oh musim panas dari bulan apa sampai bulan apa, musim dingin dari bulan apa sampai bulan apa begitu ya. Sekarang kita tidak bisa prediksi karena memang karena perubahan iklim itu menyebabkan kita tidak tahu, oh ini musim hujan, ini musim panas begitu. Jadi agak sulit diprediksi begitu. Oke, tapi kalau boleh dibilang ini seberapa serius Bu kondisi krisis iklim ini yang mungkin sudah terjadi di Indonesia? Oke. Untuk krisis iklim global, krisis iklim itu bukan terjadi di Indonesia saja, jadi sudah terjadi di seluruh dunia. Dan seluruh dunia itu sudah menandatangani yang namanya Paris Agreement. Jadi di mana seluruh negara-negara yang ada di dunia itu tidak boleh menaikkan suhu buminya mencapai 1,5 derajat. Kenapa itu? Kalau lebih dari 1,5 derajat, itu yang terjadi adalah nanti keamanan pangan. Oke, keamanan pangan. Jadi nanti harusnya biasanya kita menanam padi, kita berkebun, tapi karena kondisi yang tidak menentu, kita tidak bisa berkebun. Jadi kondisi kekeringan dan lain-lain. Terus yang kedua terkait dengan kesehatan. Kesehatan apa saja itu artinya? Yang jelas kesehatan terkait dengan faktor lingkungan. Oke, ya, baik. Jadi semakin kita tidak tahu bahwa
cuaca ini panas kering, itu biasanya faktor yang akan sering timbul itu adalah nyamuk, Nyamuk. lalat. Perkembangbiakan Iya, ya. perkembangbiakan dari nyamuk, lalat, kecoa itu juga tidak bisa diprediksi. Kalau dulu DBD bisa kita prediksi di musim hujan, tapi sekarang tidak bisa. Tidak bisa, Jadi ya. di setiap waktu pun juga harus diwaspadai. Begitu. Terus yang lain-lain juga macam-macam begitu. Jadi kalau misalkan tadi memengaruhi pangan begitu ya, ketahanan pangan begitu ya, berarti ini juga akan menjadi kekhawatiran bagi para petani begitu yang memiliki ladang pertanian, perkebunan begitu ya, Bu Hogi ya. Iya, betul. Jadi karena kita ini kan negara agraris ya di Indonesia ya, pertaniannya masih bersifat konvensional, jadi masih menanam di tanah dan lain-lain, dan penanaman itu juga dari kondisi iklim ya, dari misalnya musim hujan, musim kemarau, menanamnya seperti itu, terjadwal begitu ya. Jadi kita masih bergantung pada kondisi untuk penanaman. Tapi kalau di luar negeri kan sudah pakai metode yang di dalam ruangan saja dia sudah bisa nanam begitu. Jadi walaupun panas, hujan, musim semi, musim kemarau itu masih bisa nanam begitu. Dan ini juga sudah dirasakan ini ya di daerah Grobogan bahwasanya ini hasil panennya kehujanan begitu ya, karena memang prediksinya tidak tepat begitu ya Bu Hogi ya. Ini belum waktunya panen sudah kebanjiran begitu kan. Ya, jadi memang prediksi cuaca akhir-akhir ini memang tidak bisa di kasat mata kita melihatnya begitu ya Bu Hogi ya. Itu juga mempengaruhi nanti ekonomi dari betul. petani begitu ya. Kalau ekonomi sudah kena, otomatis tidak nanti ada perputaran kesejahteraan juga berkurang juga begitu. Iya, baik. Dan kita kalau juga bisa merasakan bagi warga pesisir begitu ya, pesisir Jawa yang mungkin aktivitas nelayan begitu, terus juga rumah padat penduduk di daerah pinggiran itu kan juga ikut merasakan pastinya ya Bu Hogi. Nanti kita akan bahas juga dan juga melihat apa sih sebenarnya penyebabnya begitu ya kalau yang terjadi krisis iklim ini di Indonesia. Nanti usai jeda, Sobat Healthy jangan kemana-mana karena Healthy Life with FKes akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Iya, Sobat Healthy, kembali lagi di Healthy Life with FKes dengan tema kita hari ini adaptasi dan mitigasi strategi menghadapi krisis iklim global. Sebelum kita ke adaptasi dan juga mitigasi ini, kita akan kembali memahami krisis iklim global yang terjadi di kehidupan kita begitu ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah dampak ke wilayah pesisir begitu ya Bu Hogi ya, aktivitas nelayan, lalu juga kesehatan lingkungan di rumah padat penduduk yang ada di pinggiran, itu seperti apa faktanya kalau di lapangan Bu Hogi? Oke Mbak Indira, jadi perlu kita ketahui juga bahwa Indonesia itu kan negara agraris ya, negara maritim juga, jadi panjang garis pantainya itu lebih besar daripada negara-negara lain begitu. Jadi banyak sekali penduduk kita hidup di daerah pesisir begitu. Nah, perubahan iklim itu juga menyebabkan kondisi di sekitar pantai itu juga berubah begitu. Yang biasanya nelayan itu kan kalau mencari ikan itu kan malam, yaitu memanfaatkan angin darat ya untuk ke tengah. Nah, terus kalau pagi atau sore atau siang mereka pulang memanfaatkan air laut, memanfaatkan angin laut begitu kan. Nah, sekarang tidak bisa diprediksi lagi. Jadi angin itu sudah bergeser juga. Ya. Terus yang kedua terkait dengan fenomena panas bumi menjadi hampir 1,5 derajat. Itu yang paling berpengaruh adalah laut. Nah,
dan ekosistem yang ada di laut seperti ikan dan lain-lain itu kalau dari yang biasanya dingin terus menjadi panas. Itu mereka biasanya mabuk ikan itu. Oh, jadi nggak hanya kita aja kalau naik mobil mabuk, ikan juga bisa ya? Iya, ikan itu dengan perubahan suhu yang ekstrim yang biasanya dingin terus menjadi panas. Samalah kayak halnya kita ya, habis kepanasan terus habis itu kita mandi air dingin kan pusing ya. Itu akhirnya mereka mabuk. Mabuk itu adalah yang biasa masih standar, biasanya mereka juga bisa mati begitu. Sampai mati akhirnya. Iya, sampai mati ya, karena kan perubahan kondisi suhu itu juga menyebabkan trauma juga kalau di hewan. Nah, itu juga bisa mengganggu ekosistem yang ada di laut. Termasuk terumbu karang dan karang, lainnya, ya begitu, betul. Jadi memang kalau yang saya pelajari bahwa laut itu juga menghasilkan oksigen. Jadi nggak cuma pohon-pohon yang kita tanam yang di daratan, tapi yang di laut kayak lamun, itu dia juga menghasilkan oksigen. Nah, kalau memang kondisinya terganggu, otomatis ekosistem juga terganggu. Begitu. Terus sama kayak pasang surut. Jadi pasang surut yang biasanya hanya 1 meter, naik turun 1 meter lagi, itu bisa naik lebih dari 1 meter begitu. Oke, baik, ini tadi sudah ke lingkungan, ke laut begitu ya. Kalau untuk kesehatan bagi masyarakat sendiri ini juga termasuk akan berdampak ke mereka kah, Bu Hugi? Ya, jadi kalau perubahan iklim itu menyebabkan kita tidak bisa memprediksi perkembangbiakan vektor penyakit seperti vektor nyamuk, lalat, kecoa, begitu, tikus dan lain-lain. Itu juga karena kondisi ekstrim, kadang panas, kadang hujan dan lain-lain, itu menyebabkan perkembangbiakan yang biasanya kita prediksi terjadi di musim hujan, tapi ternyata di sepanjang tahun itu ada. Begitu. Nah, itu kalau kita membahas hewan-hewan yang tadi muncul itu berkaitan dengan sampah, dan ini sampah juga menjadi penyebabnya begitu, Bu Hugi? Betul. Kalau di antara penyebab lainnya ini apa saja yang memengaruhi krisis iklim di negara kita ini, Bu Hugi? Ya, kalau perubahan iklim itu hubungannya sama gas rumah kaca. Rumah kaca, GRK, gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu yang mempengaruhi itu adalah karbon dioksida yang berlebihan. Karbon dioksida yang berlebihan, contohnya ada aktivitas apa, Bu Hugi? Pembakaran. Atau mungkin penggundulan hutan. Ya, Mbak Indira kan kalau bernafas itu kan menghirup oksigen, mengeluarkan CO2 biasanya diserap sama tumbuhan. Ya kan? Tumbuhan menyerap CO2 menghasilkan oksigen kita hirup begitu. Tapi kalau pohonnya tidak ada, betul. Siapa yang menyerap? Menyerap dan juga yang menghasilkan siapa? Iya, betul. Ya, Bu ya. Terus yang kedua terkait dengan gas metan. Gas metan itu adalah proses pembusukan yang tidak selesai. Jadi dari bisa dari sampah organik, bisa dari kotoran hewan. Begitu. Kalau sampah organik yang kalau di Kota Semarang ya, Mbak Indira ya, banyak sekali sampah organik yang belum terpilah masuk ke dalam TPA, ya, menumpuk di situ, kehujanan, kepanasan, ya, di ruang open dumping, ya, di ruang terbuka, sehingga pembusukan tidak sempurna akhirnya mengeluarkan gas metan. Gas metan itu yang biasanya kalau untuk biogas itu loh, Mbak. Biogas. Sudah tidak asing lagi ya kalau berbicara mengenai biogas ya, Bu. Tapi kalau tadi boleh kelas balik mengenai sampah organik. Nah, ini untuk membedakan organik dan anorganik, ini mungkin lebih tajam lagi memberikan pemahaman kepada masyarakat, ini bedanya apa, Bu Hugi? Kalau sampah organik itu adalah sampah yang bisa didegradasi oleh lingkungan. Ya, jadi sisa makanan, sisa pertanian, gitu.
Terus sisa makanan baik hewani maupun nabati. Kalau yang sampah anorganik yang biasanya dibuat oleh manusia, pakai mesin. Contohnya plastik. Terus kain. Kain kan sekarang kain-kain gini tuh polyester. Kain, jadi nggak cuman hanya dari kapas, tapi ada plastiknya juga. Begitu. Sudah bisa memahami begitu ya. Tapi kalau untuk biogas, sebenarnya pemanfaatan biogas seperti apa saja sih Bu Hogi? Pemanfaatan biogas itu biasanya untuk bahan bakar. Begitu. Kalaupun tidak mau digunakan untuk bahan bakar, bisa juga untuk komposter. Ya, jadi kan sekarang untuk penanaman pestisida itu kan menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia berdasarkan penelitian itu juga mencemari tanah. Nah, makanya sekarang kita sudah beralih ke yang namanya pupuk alami. Pupuk alami. Ya, sudah bisa dapat gambaran ya pemirsa dari tadi penyebabnya hingga dampaknya kok bisa sedekat ini dengan kita krisis iklim itu ya. Dan tadi ada 2 langkah yang bisa dilakukan bersama, ada mitigasi dan juga adaptasi begitu. Kita bahas satu-satu ya Bu Hogi ya, ini mitigasi terlebih dahulu. Ini mitigasi itu seperti apa dan seberapa pentingkah begitu ya. Nanti usai jeda kami akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami di Healthy Life with FKAS. Ya, terima kasih Sobat Healthy, masih bersama kami di Healthy Life with FKAS. Ini Bu Hogi masih di sini begitu ya, dengan tema kita hari ini adaptasi dan mitigasi strategi menghadapi krisis iklim global. Nah, ini ada strateginya nih. Ini ke adaptasi terlebih dahulu saja begitu ya Bu Hogi ya. Strategi adaptasi, berarti menyesuaikan diri begitu. Ya, betul. Tapi kalau untuk lebih jelasnya, detailnya, ini strategi adaptasi itu seperti apa Bu Hogi? Saya ambil contoh yang kecil dulu ya, Mbak Indira. Jadi di Kota Semarang itu kita sudah menerapkan yang namanya adaptasi terkait dengan perubahan iklim. Kita tidak bisa merubah iklim itu menjadi seperti sebelumnya, tidak bisa kita tarik mundur ya, karena iklim itu mau nggak mau ya kita harus melakukan mengikuti kondisi yang seperti sekarang ini, adanya kenaikan suhu, adanya kekeringan, terus adanya kondisi cuaca yang tidak menentu, mau tidak mau kita harus beradaptasi, sama seperti kita dulu COVID ya Mbak ya. Betul. Kalau COVID itu kan biasanya kita kuliahnya tatap muka, sekarang dipaksa menjadi daring begitu kan. Sekarang karena ada perubahan iklim seperti ini, kita harus beradaptasi begitu. Beradaptasi yang harusnya biasanya kita membuang sampah itu dicampur, ya kan? Sekarang kita harus mulai memilah agar tidak ada kenaikan gas metan di TPA. Terus yang kedua yang biasanya kita menggunakan air jebir ya, kalau Mbak Indra mandi 3 kali sehari atau mandi setiap kali hampir 5 kali dan lain-lain, kita harus menghemat air begitu. Jadi lebih menghemat. Ya, karena air itu adalah sumber kehidupan. Betul. Lebih baik nggak ada air apa nggak ada listrik, Mbak Indira? Ini nggak usah dua-duanya ya Bu ya. Jadi mana nih Bu? Kalau air itu adalah sumber kehidupan, lebih baik tidak ada listrik daripada tidak ada air. Betul juga. Iya sih Bu. Kalau tidak ada listrik masih bisa mandi, masih bisa cuci baju, masih bisa minum dan lain-lain. Kalau Mbak Indira 1 hari 2 hari tidak minum, apa yang terjadi? Lemas, kekurangan cairan, hidrasi. Kalau tidak ada listrik 2 hari, mungkin ya palingnya nggak bisa ngecas HP gitu ya, tapi masih bisa makan minum. Iya betul. Iya. Jadi memang yang harus dijaga adalah air, karena air adalah sumber kehidupan. Jadi yang dilakukan Kota Semarang itu adalah sumber-sumber air itu harus dipelihara begitu.
terus pemilahan sampah dari rumah, begitu, terus PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Jadi agar tidak ada faktor, terus kalau banjir biasanya ada yang namanya pembuatan biopori. Jadi kita harus beradaptasi dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Tidak bisa kita memperbaiki, tapi setidaknya jangan memperburuk, memperparah begitu bahasanya, kan ya, Bu Hogi. Oke, kalau dengan mitigasi, perbedaannya apa, Bu Hogi? Nah, kalau adaptasi itu bagaimana manusia beradaptasi dengan kondisi yang sekarang. Kalau mitigasi itu bagaimana kita mencegah supaya lingkungan ini tidak menjadi lebih buruk lagi. Ya, jadi mitigasi terkait misalnya Indonesia itu memang tidak disiapkan untuk banjir, longsor, untuk bencana alam yang seperti itu, ya kan? Karena memang dari dulu tsunami kan, karena dari dulu kita memang kondisi negaranya masih tidak banyak bencana alam. Beda kalau di Jepang, ya kan? Nah, kalau di Indonesia itu longsor, banjir dan lain-lain tuh infrastrukturnya belum memadai. Mau tidak mau kita harus bermitigasi, mencegah supaya tidak terjadi korban jiwa atau kerugian yang lebih banyak lagi. Contohnya membuat alat untuk mitigasi longsor. Jadi ketika ada pergerakan tanah, alat itu berbunyi sehingga masyarakat bisa mengungsi. Jadi sebelum ada korban jiwa atau ada kerugian material lain. Terus terkait dengan pembersihan dari saluran-saluran air, gitu. Penting ya. Ya, pembersihan saluran-saluran air, jangan sampai banjir itu kan tidak bisa kita cegah ya, Mbak. Tapi bisa kita cegah supaya tidak terjadi penyakit. Ya, jadi banjir itu kan bawa air, air. Di situ ada kalau lingkungannya kotor ada tikus pipis di situ, akhirnya bisa menyebabkan penyakit. Tapi kalau bersih hanya banjir saja, tapi penyakitnya juga tidak terlalu berlebihan gitu. Dampaknya luas begitu ya. Betul. Jadi mitigasi itu bagaimana kita supaya tidak lebih parah lagi untuk perubahan iklim. Berarti kedua strategi ini saling berhubungan begitu ya. Betul, Bu Hogi ya. Kalau bila dibilang penting yang mana, penting semua kan ya, Bu Hogi? Ya. Adaptasi dan mitigasi itu keduanya sama-sama penting. Ya. Kalau adaptasi biasanya dilakukan oleh masyarakat, oleh manusia. Kalau mitigasi itu biasanya dilakukan oleh instansi, secara nasional begitu. Jadi nggak bisa dilakukan oleh perorangan. Kayak pembuatan alat mitigasi bencana, pembersihan gorong-gorong, dan yang lain-lain itu kan bisa dilakukan oleh pemerintahan. Kalau masyarakat kan hanya supporting saja begitu. Tapi kalau dari kacamata Bu Hogi sebagai akademisi begitu ya, melihat apakah pemerintah di Kota Semarang ataupun instansi-instansi di Kota Semarang ini sudah menerapkan sebuah mitigasi ketika menghadapi krisis iklim ini, Bu Hogi? Kalau yang saya lihat sebenarnya kita belum maksimal, tapi setidaknya sudah mengarah ke situ, Mbak Indira. Sudah berjalan ke sana, walaupun masih perlu banyak penyesuaian. Karena itu berhubungan sama dengan paradigma. Paradigma yang seperti apa? Paradigma masyarakat Indonesia itu masih menganggap bahwa sampah itu adalah barang yang tidak berguna. Sudah bisa tidak diolah lagi begitu betul. Ya. Paradigma bahwa saluran itu harus dikelola sama pemerintah begitu. Nah, paradigma masyarakat itu harusnya digeser bahwa kebersihan lingkungan, kondisi lingkungan yang baik itu harus dibarengi dengan peran serta
pemerintah dan masyarakat gitu. Jadi nggak cuman pemerintah saja, nggak cuman masyarakat saja. Jadi harus berjalan beriringan sehingga program itu bisa maksimal. Oke, tapi kalau untuk masyarakat kita sendiri seperti apa sih Bu kesadarannya, mungkin aware-nya terhadap masalah krisis ini gitu loh Bu? Apakah mereka sudah sadar, mereka sudah tahu, atau bahkan justru masih menutup mata dan telinga? Nanti Bu Hogi bisa memberikan tanggapannya ya Bu ya. Nanti usai jeda kami akan kembali. Untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Healthy Life with FKAS. Ya Sobat Healthy, Anda kembali menyaksikan Healthy Life with FKAS dengan tema kita hari ini adalah adaptasi dan mitigasi strategi menghadapi krisis iklim global. Nah ini kembali lagi kepada masyarakat kita nih Bu Hogi ya, apalagi terkhusus nih di kota Semarang begitu ya. Apakah sudah dibilang mereka ini sudah aware, sudah paham dengan apa yang terjadi begitu yang mengenai krisis iklim ini? Apakah mereka sudah tahu bahwa penyebabnya itu bisa dari kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari di rumah, mulai dari sampah begitu. Kalau menurut Bu Hogi seperti apa Bu? Ya, kalau di kota Semarang sendiri, jadi memang untuk paradigma itu kan memang susah ya Mbak ya. Iya. Jadi untuk membuat orang menganggap bahwa pemilahan sampah itu penting. Pentingnya untuk siapa? Bukan penting untuk pemerintah, tapi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi pergeseran paradigma yang mengatakan bahwa sampah itu sebenarnya bukan barang yang tidak berguna, tapi masih bisa dijadikan nilai ekonomis. Nah, gitu. itu dia. Ya, plastik bisa dijual kiloan, ya kan. Sampah rumah tangga organik bisa jadi pupuk organik untuk penyubur tanaman, jadi tidak usah beli pupuk lagi begitu kan. Itu memang pergeseran paradigma itu adalah PR dari pemerintah. Betul. Jadi memang pemerintah itu harus bergerak juga. Iya. Pemerintah, ya contohnya pemerintah, misalnya ya pemerintah di daerah setempat itu memberikan trigger terkait dengan pemilahan sampah. Jadi kalau misalnya di daerah itu pemilahannya sampah bagus, terkait dengan adaptasi mitigasinya juga jalan, ada yang namanya pemeringkatan. Pemeringkatan itu kayak top 3 gitu, Ya, 1, 2, betul. 3 begitu. Ya, 1, 2, jadi yang paling bagus, yang utama, terus yang madya, terus yang bawahnya lagi begitu. Jadi kalau masyarakat itu di-trigger terkait dengan pemeringkatan dan ada hadiah yang meningkatkan ekonomi, pasti kan jalan gitu. Tapi kalau hanya penyuluhan saja itu masih belum, kalau masyarakat ya belum bisa dapat hatinya gitu ya. Belum bisa. Jadi apa untungnya buat saya untuk melakukan pemilahan gitu. Oke, baik. Karena kalau dipikir-pikir yang sering terjadi, buat apa sih memilah sampah lagi gitu, udah bau gitu kan, udah tinggal jadi satu buang gitu kan, simple gitu ya Bu Hogi ya. Oke, jadi ini harus ada peran tadi pemerintah, masyarakat, dan juga perguruan tinggi kan ya Bu. Kalau untuk sejauh ini peran dari perguruan tinggi dari Fakultas Kesehatan Udinus ini seperti apa Bu melihat dan juga ikut berkontribusinya? Oke, jadi untuk perubahan iklim memang harus ada peran serta dari 5 sektor, Mbak Indira. Jadi yang pertama itu dari pemerintah sendiri, yang kedua dari masyarakat, yang ketiga dari perguruan tinggi, yang keempat ada pelaku usaha yang menciptakan sampah, ya kan? Ya, misalnya botol plastik dan lain-lain begitu. Dan yang kelima adalah dari media. Media. Ya, jadi ada pentahelik di sini. Ada 5 sektor yang harus berperan serta untuk menjaga lingkungan supaya perubahan iklim itu tidak terlalu ekstrim lagi untuk terjadi begitu. Kalau dari perguruan tinggi itu biasanya terkait dengan riset. Betul. Jadi terkait dengan riset bagaimana sampah organik yang selalu dihasilkan oleh rumah tangga
itu berguna, bermanfaat. Oke. Begitu. Dilakukan riset, penelitian, setelah itu baru di pengabdian, baru disosialisasikan ke masyarakat begitu. Oke. Nah, pemerintah di dalam hal ini adalah memberikan reward and punishment. Jadi kalau ternyata di satu tempat sudah menjalankan terkait pemilahan sampah, dikasih hadiah. Kalau punishment biasanya nanti dikasih teguran begitu. Oke. Terus kalau untuk pelaku usaha itu karena dia yang menciptakan bungkusan plastik dan lain-lain, harusnya juga memberikan yang namanya CSR. CSR itu bantuan untuk lingkungan. Nah, media massa dalam hal ini untuk menyebarkan bahwa lingkungan ini sudah menerapkan pemilahan sampah, sehingga nanti yang lain-lain dicontoh begitu. Menyebarkan informasi, meneruskan tadi sosialisasi di sosial media, begitu betul. ya Bu Hugia. Jadi tadi ada 5 sektor yang bisa bersinergi bersama begitu ya Bu ya. Oke, tapi kalau melihat tantangan sendiri, ini kan tidak hanya dari masyarakat ya Bu Hugia, tapi kalau Bu Hugia melihat sendiri, tantangan yang sesungguhnya ini apa Bu kalau di negara kita? Kompleks ya Mbak ya. Kompleks ya. Iya. Kompleks ya. Jadi memang kalau dari masyarakat itu sebenarnya masyarakat kita itu mudah ya. Jadi ada peraturan, ada reward and punishment, semuanya jalan. Bisa jalan. Nah, terus kalau dari pemerintah terkait dengan geopolitik begitu ya kan. Geopolitik itu terkait dengan kebijakan yang mungkin menguntungkan salah satu pihak begitu. Terus kalau kami dari akademisi itu netral begitu. Jadi netral itu apabila karena kita ini kan ilmunya itu kan harus berkembang ya, terus berkelanjutan dan lain-lain, itu kita mengikuti apa yang menjadi arahan dan kebijakan dari pemerintah. Contohnya SDGs begitu. Apa itu Bu? SDGs itu adalah peraturan dunia yang membuat arah tujuan penduduk dunia itu satu. Jadi terkait dengan pengurangan emisi begitu. Pengurangan emisi sehingga perubahan iklim itu tidak terlalu signifikan naiknya begitu. Oke, baik. Jadi kalau mungkin bisa dikatakan mulai hari ini masyarakat bisa berkontribusi begitu ya, melakukan aktivitas mungkin hal sederhana atau kebiasaan yang dilakukan sehari-hari yang bisa menjadi upaya atau mungkin adaptasi atau mitigasi dari rumah itu apa Bu? Kalau disimpulkan begitu ya. Yang paling simpel aja Mbak Indira, kita melakukan yang namanya 3R. 3R. Reduce, tahu ya pasti ya. Reuse dan recycle. Menggunakan tumbler sendiri. Nah, ini sudah gerakan lama sekali ya Bu. Masih susah ya Bu. Tapi masih susah ya kan? Masih banyak sekali botol-botol plastik yang masih digunakan begitu. Kadang tumblernya ketinggalan begitu kan. Terus beli botol lagi begitu. Terus yang kedua terkait dengan pemilahan sampah. Pemilahan sampah itu masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa sampah itu yang mengelola adalah kewajibannya pemerintah. Ya. Padahal masyarakat itu kalau hanya diserahkan sama pemerintah nanti tidak akan maksimal begitu. Jadi memang harus pemilahan sampah ya simpel aja ya, organik dan anorganik bisa dibedakan begitu ya untuk pembuangannya begitu di rumah ya Bu ya. Dikelola. Sehingga yang masuk ke TPA adalah barang-barang yang sudah tidak bisa dikelola di rumah tangga. Setuju. Kalau tadi bilang ada sampah yang masih bisa kita kelola menjadi nilai jual, ada juga nilai hias, kita mungkin bisa belajar dari rumah ya. Bukan ini kalau dari PKK Karang Taruna ini kan sudah mulai sadar begitu ya Bu, dari kelompok terkecil di lingkungan mungkin kelurahan ataupun RW sendiri ya Bu ya. Terus pertanyaan terakhir ini Bu, ini jika tidak ada tindakan serius mulai sekarang begitu ya, ini gambaran masa depan kita
seperti apa Bu mengenai krisis iklim ini? Mungkin krisis iklim yang terjadi di global begitu. Nanti Bu Hogi kita akan kembali di segmen terakhir ya Bu Hogi ya. Jadi untuk Anda pemirsa masih ada satu segmen terakhir, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Healthy Life with FKAS. Ya, terima kasih Sobat Healthy, masih setia bersama kami sampai dengan segmen terakhir ini ya. Karena dengan tema kita adaptasi dan mitigasi strategi menghadapi krisis iklim global, kita jadi bisa tahu dan paham apa yang harus kita lakukan. Tapi pertanyaannya nih Bu Hogi, kalau kita tidak mulai mencegah melakukan sekarang ini, gambarannya ke depan ini seperti apa negara Indonesia ataupun negara-negara yang ada di dunia ini Bu? Oke, jadi saya ambil contoh simpelnya saja ya, yang terkecil dulu ya di Indonesia. Di Indonesia ini negara agraris, jadi negara pertanian. Kalau misalnya suhu bumi meningkat lebih dari 1,5 derajat, yang terjadi kemungkinan adalah kekeringan. Kekeringan. Jadi karena kan di daerah-daerah Indonesia itu masih banyak menanam padi, menanam tanaman pangan secara konvensional, kemungkinan kita akan mengalami kekeringan, begitu. Nah, kalau kekeringan yang terjadi, otomatis nanti keamanan pangan kita terganggu, begitu. Padahal itu jadi kunci keberlangsungan hidup kita ya. Betul. Jadi ada air, keamanan pangan, begitu. Padahal itu adalah kebutuhan primer ya nggak? Iya, betul. Nah, kalau seperti itu nanti kita ya bisa dianggap negara miskin, begitu. Oke, baik. Tapi kalau untuk secara global lebih luasnya, yang mungkin ini kan tadi dirasakan oleh semua negara begitu ya. Kalau apalagi kita negara hanya dengan 2 musim, yang dengan negara yang banyak musimnya seperti apa Bu? Kalau negara yang banyak musim, karena yang sudah dirasakan bahwa panas itu kondisi bumi itu naik suhunya, kemungkinan warga negara yang tidak tahan panas, yang biasanya hidup di 4 musim, yang musimnya tidak terlalu tinggi, itu mereka tidak kuat. Tidak menyesuaikan diri. Ya, tidak kuat untuk menyesuaikan diri. Kalau tidak kuat menyesuaikan diri, ya otomatis yang terjadi yang paling berat ya adalah kematian. Begitu. Penyakit, nanti habis penyakit ternyata jadi pandemi nanti bisa jadi kematian, begitu. Jadi pandemi global begitu ya. Baik. Lalu untuk pesannya nih Bu, atau mungkin harapan ya untuk masyarakat dalam menghadapi krisis iklim ini dari Bu Hogi, ini seperti apa Bu? Jadi kalau untuk masyarakat, sebenarnya kita itu butuh bumi atau bumi itu butuh kita, Mbak Indira? Kalau dijawab kita butuh bumi. Ya, betul. Jadi kita butuh bumi untuk hidup. Karena sudah banyak penelitian di bulan, di planet Mars, di planet manapun itu tidak cocok untuk ditinggali manusia. Manusia tinggal di situ karena terlalu dingin, tidak bisa ditanami dan lain-lain. Kalau bumi itu tidak ada manusia, mereka bisa berkelanjutan. Jadi misalnya ada yang namanya dekomposisi, bisa ada yang namanya kalau misalnya ada hewan mati begitu, dia bisa terurai dengan bakteri pengurai begitu, ya kan. Misalnya pohon kekeringan, dia bisa menggugurkan daunnya untuk mengurangi evaporasi. Terus nanti kalau sudah musim dingin, dia nanti berkembang lagi kayak pohon jati itu kan, daunnya hilang di musim kemarau, terus nanti dia tumbuh lagi. Itu. Kalau manusia itu memang membutuhkan bumi. Jadi selama penelitian, banyak sekali penelitian bahwa belum ada lingkungan yang senyaman bumi untuk ditinggali manusia, begitu. Jadi bisa dianggap bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi.
Kalau kita tidak menjaga bumi, kita masih tetap dengan kondisi yang seperti sekarang, ya otomatis kita tidak punya tempat untuk tinggal begitu. Oke, itu artinya kita harus menyayangi bumi kita, Iya, begitu ya. jadi bisa dianggap itu adalah krisis kehidupan kalau kita tidak sayang dengan bumi begitu. Oke, tapi kalau untuk generasi muda nih seharusnya kan lebih aware, lebih paham ya, karena banyak sekali informasi yang bisa didapatkan dengan mudah di sosial media begitu mengenai krisis iklim ini. Mungkin dari Bu Hugi ada pesan tersendiri tidak, atau mungkin membangunkan kesadaran generasi muda? Generasi muda itu generasi Z ya? Iya, Gen Z ya? Gen Z. Okay. Mahasiswa ini masih Yeah. Gen Z ya berarti Yeah. ya, Bu ya? Gen Z itu kalau menurut menurut pengamatan saya ya, mereka itu suka sesuatu yang instan, ya kan? Iya. Jadi mereka lebih seneng itu ngelihatnya itu kayak sekarang kan memang banyak yang aplikasi reels itu yang cuma 30 detik langsung informasi tersebar. Jadi istilahnya kalau membaca buku gitu rodok aduh kebanyakan begitu kan ya. Udah langsung kesimpulannya ya, gitu kesimpulannya ya. aja begitu kan ya. Iya. Jadi memang kalau generasi Z menurut saya lebih kepada tingkatkan saja terkait dengan pengetahuan, literasi. Jadi, literasi. Jadi jangan malas membaca, ya. Terus sebelum mengambil keputusan itu dipahami, ditelaah dulu begitu. Karena banyak sekali yang suruh gini mereka mengikuti arus gitu ya. Padahal sebenarnya itu salah begitu. Ya. Memilah sama saja ya, memilah informasi, konten begitu ya. Karena kalau kita kasih yang agak berat-berat mungkin mereka masih susah untuk memahami, untuk menangkapnya gitu kan ya Bu Hugi ya. Baik. Terima kasih ya Bu Hugi. Ini sudah sangat jelas dan mungkin bisa menjadi tambahan wawasan bagi Sobat Healthy di rumah begitu ya. Dan tadi pesannya untuk perkembangan digital, tolong bisa lebih memilah informasi begitu ya, seperti memilah sampah antara yang organik, anorganik. Kalau ini memilah informasi yang benar dan yang tidak benar, seperti itu. Terima kasih Bu Hugi, ini dosen S1 Prodi Kesehatan Lingkungan. Saya selalu ya Bu Hugi ya. Jadi kita bisa bertemu nanti di episode selanjutnya dengan topik yang lebih menarik lagi begitu. Dan untuk Sobat Healthy di rumah, terima kasih juga sudah menyaksikan Healthy Life with FKes hari ini. Saya Indira Majestika pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu. Sampai jumpa.